Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Salmanalaga. Saya dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Semarang dengan NIM F2B023024. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kecerdasan majemuk. Apa itu teori kecerdasan majemuk? Teori kecerdasan majemuk, teori ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki bermacam-macam kecerdasan, akan tetapi dengan kadar pengembangan yang berbeda-beda antara kecerdasan yang satu dengan kecerdasan yang lain. Teori ini dikembangkan oleh Profesor Howard Gardner pada tahun 1983. Kecerdasan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk melalui suatu cara atau setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Gardner awalnya mengidentifikasikan menjadi 7 jenis teori kecerdasan majemuk. Akan tetapi setelah dikembangkan menjadi 9. Yuk kita simak apa saja jenis-jenis teori kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini adalah kemampuan menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide dan informasi yang didapatkan. Kecerdasan ini mencakup dari kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme, dan intonasi dari kata yang diucapkan. Yang selanjutnya adalah kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dan menyusun solusi atau jalan keluar dengan urutan yang logis atau masuk akal untuk memecahkan suatu masalah. Seseorang yang memiliki kecerdasan logika matematika menyukai angka, urutan, logika, dan keteraturan. Yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual atau gambar dan ruang secara akurat dan cermat. Kecerdasan ini melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, yang keempat adalah kecerdasan gerak tubuh. Kecerdasan ini adalah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaan. Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan fisik dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Yang selanjutnya atau yang kelima adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengamati, menikmati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, timbre dari musik yang didengar. Yang selanjutnya atau yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, temperamen, serta gerakan tubuh orang lain. Secara umum, kecerdasan ini ada berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan berbagai orang. Yang selanjutnya atau yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri serta kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri itu sendiri, dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan mampu memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri. Yang selanjutnya atau yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun di lingkungan sekitar. Yang terakhir
atau yang kesembilan adalah kecerdasan eksistensial. Apa itu kecerdasan eksistensial? Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan menempatkan diri dalam hubungan dengan berbagai aspek eksistensial manusia. Misalnya makna hidup, arti kematian, nasib dunia, fisik dan psikologis, serta pengalaman mendalam lainnya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari teori kecerdasan majemuk. Selanjutnya adalah penerapan teori kecerdasan majemuk. Strategi dalam menerapkan teori kecerdasan majemuk yang biasa dilakukan dalam dunia pendidikan antara lain yang pertama adalah pengulangan dalam penanaman serta pemahaman konsep dengan berbagai kegiatan di kelas. Yang kedua adalah penyegaran suasana kelas dengan menggunakan kegiatan yang bervariasi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah melakukan integrasi penilaian, yaitu penilaian yang majemuk. Pengukuran keberhasilan siswa dalam belajar bisa dilakukan dengan banyak metode. Nah, itu tadi adalah 3 contoh penerapan teori kecerdasan majemuk. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya tentang teori kecerdasan majemuk. Mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata saya yang tidak pas dalam penjelasan teori tersebut. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.